Pada tahun 617 Masehi, 5 tahun sebelum hijrah Nabi yang mulia, debu dari pertempuran terakhir antara Aus dan Khazraj akhirnya mulai mengendap. Dua kabilah terbesar di Yastrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah, telah saling berperang dalam konflik panjang dan melelahkan. Itu adalah peperangan sengit yang berputar keras dari generasi ke generasi. Namun seperti semua perang, ia pun sampai pada akhirnya. Setelah darah berhenti tertumpah, kedua kabilah mulai menata kembali urusan kota mereka. Mayoritas Aus dan Khazraj saat itu sepakat pada satu hal, Yastrib membutuhkan seorang pemimpin. Dan nama yang hampir disepakati bersama adalah satu sosok dari Khazraj, seseorang yang bahkan telah mendapatkan kepercayaan Aus sebelum kaumnya sendiri sepenuhnya percaya kepadanya. Ia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rencananya tersusun rapi, langkah-langkahnya nyaris sempurna. Ia hampir saja menjadi pemimpin pilihan masyarakat Yastrib. Namun sebuah peristiwa tunggal membalikkan segalanya. Dalam sekejap, ia berubah dari calon pemimpin kota menjadi sosok munafik paling berbahaya dalam sejarah Islam. Sejak hari itu, api kedengkian tersembunyi menyala di dalam dadanya. Api yang baranya masih terasa hingga hari ini di hati banyak manusia. Pertanyaannya sekarang, apa itu Yaum Bu'ats? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu dan setelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia Fairy Channel. Semoga Allah menerima amal-amal kalian. Pada kisah hari ini saya akan membawa kalian menelusuri rangkaian peristiwa yang tampak sebagai sejarah biasa, namun menyimpan pelajaran besar. Di akhir kisah ini, kita akan sampai pada satu kenyataan yang jelas. Bagaimana cara mengenali orang-orang munafik dalam kehidupan kita? Apa tanda-tandanya? Bagaimana membedakan mereka dari orang lain? Dan yang paling penting, apakah sejarah mencatat bagaimana nasib mereka dulu dan nanti? Kalian akan memahami maksud saya di akhir cerita ini. Dan jangan lupa kita sudah berada di gerbang bulan Ramadan. Saya akan membawakan banyak kisah terbaik dari berbagai zaman, budaya, dan peradaban. Maka mohon dukungannya dengan menekan tombol like agar kisah-kisah sejarah ini bisa tersebar lebih luas. Sekarang tarik nafas dalam-dalam dan mari kita mulai kisah kita. Cerita ini membawa kita kembali ke tahun 617 Masehi, menuju sebuah tempat bernama Bu'ats di Madinah yang kala itu masih disebut Yastrib. Di sanalah kabilah-kabilah yang saling bermusuhan berkumpul untuk satu tujuan, perang. Khususnya dua kabilah utama, Aus dan Khazraj. Perang Bu'ats bukan konflik biasa. Ia adalah perang terakhir dari rangkaian pertikaian yang berlangsung hampir 140 tahun. Dan lebih dari itu, perang ini menjadi awal munculnya sebuah fenomena sosial yang kelak dikenal luas dalam masyarakat Islam. Kita akan sampai ke sana, perlahan melalui kisah malam ini. Tentu saja, tidak ada perang tanpa sebab, baik di masa lalu maupun di masa kini. Begitu pula dengan perang Bu'ats. Dan di balik konflik ini, ada peran besar dari pihak lain. Pihak yang pandai mengadu domba dan memanfaatkan permusuhan lama. Mereka adalah kaum Yahudi di Yastrib. Dengan tipu daya dan permainan perjanjian, mereka ikut menyulut api perang saudara antara Aus dan Khazraj. Hal itu tidaklah mengejutkan. Menjelang pertempuran, beredar kabar di kalangan Khazraj bahwa Yahudi dari Bani Quraizo dan Bani Nadir membantu Aus dalam peperangan. Padahal, dalam konflik-konflik sebelumnya, Khazraj sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Maka Khazraj mengirimkan surat ancaman kepada kaum Yahudi. Isinya tegas, jangan ikut campur dalam urusan yang bukan milik kalian. Jawaban pun datang, kaum Yahudi mengatakan, memang benar Aus datang meminta bantuan mereka. Namun ironisnya, mereka mengaku telah memutuskan untuk tidak membantu Aus. Khazraj tidak percaya begitu saja. Sejarah panjang penuh perjanjian yang dilanggar membuat mereka waspada. Maka Khazraj meminta jaminan nyata atas ucapan itu. Dan jaminan tersebut adalah 40 pemuda Yahudi sebagai sandera. Hari-hari pun berlalu, keadaan terlihat tenang. 40 sandera itu berada dalam kondisi baik. Namun ketenangan ini tidak bertahan lama. Muncullah seorang tokoh Khazraj bernama Amr bin Nu'man bin Bayadoh. Dengan kata-kata dan perhitungan dinginnya, ia kembali menyalakan api peperangan. Ia menghasut kaumnya melawan Yahudi, mengiming-imingi mereka tanah Yahudi yang subur dan berair, serta mengingatkan tipu daya Yahudi dari masa ke masa. Bukan hanya itu, ia bahkan mengirim surat kepada Bani Quraizo dan Bani Nadir. Isinya tegas dan mengancam, kosongkan negeri kalian atau biarkan para sandera dibunuh. Ketika surat itu sampai, orang-orang Yahudi awalnya sepakat untuk meninggalkan tanah mereka. Namun keadaan berubah oleh satu sosok penting, Ka'ab bin Asad al-Quraizi, pemimpin Bani Quraizo. Ia berkata dengan dingin, para pemuda yang terbunuh bisa digantikan. Wanita masih bisa melahirkan, tetapi tanah dan rumah jika hilang kita semua akan hilang bersamanya. Dan dengan keputusan itu, ia memilih mengorbankan 40 sandera tersebut.
Ketika kabar penolakan ini sampai kepada Khazraj, terutama kepada Amr bin Nu'man dan para pendukungnya, mereka pun membunuh ke-40 sandera Yahudi itu. Tindakan ini tidak disetujui oleh banyak tokoh Khazraj, terutama oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia menilai perbuatan itu sebagai kejahatan besar, bertentangan dengan adat Arab dalam memperlakukan tawanan. Namun, ia juga menolak ikut campur lebih jauh. Ia tiba-tiba tampak bijak. Bukankah kalian sering melihat orang seperti ini dalam kehidupan? Apa sebenarnya tujuan sikapnya itu? Kalian akan memahaminya di akhir kisah. Kesibukan Khazraj menghadapi Aus dan kesadaran bahwa perpecahan hanya melemahkan membuat keadaan tidak langsung meledak. Namun akibat pembunuhan sandera, kaum Yahudi menyatakan perang terhadap Khazraj. Mereka tahu secara kekuatan mereka tak mampu melawan Khazraj sendirian. Maka kepada siapa mereka meminta pertolongan? Benar, kepada Aus, musuh abadi Khazraj. Aus menerimanya dengan senang hati. Kesempatan untuk melemahkan Khazraj tidak akan mereka lewatkan. Selama 40 hari, Aus mengumpulkan kekuatan dan meminta dukungan berbagai kabilah Arab. Bergabunglah bersama mereka Bani Sa'labah, Muzainah, serta Yahudi Quraizo dan Nadir. Khazraj pun melakukan hal yang sama. Mereka meminta dukungan kabilah-kabilah lain. Datanglah bantuan dari Bali, Juhainah, dan lainnya. Namun, di tengah persiapan itu, muncul suara penolakan dari dalam Khazraj sendiri. Suara itu datang dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang sebelumnya ikut memprovokasi, kini justru menolak perang. Ia bahkan berkata kepada Amr bin Nu'man, "Aku melihatmu kelak dibawa oleh 4 orang, terbunuh dan terbungkus kain." Sebagian Khazraj mulai ragu, sebagian memilih menasihati, dan sebagian memutuskan tidak ikut bertempur. Sampailah hari pertempuran. Kaum Yahudi menunggu saat pembalasan. 2 kabilah besar bersiap di daerah Bu'ats, tanah milik Bani Quraizo. Pemimpin Khazraj adalah Amr bin Nu'man. Pemimpin Aus adalah Usaid bin Hudair. Pertempuran pun dimulai dengan sangat sengit. Pada awalnya, Khazraj unggul. Aus terdesak dan mulai mundur. Namun, kecerdikan Usaid mengubah segalanya. Ia menusuk kakinya sendiri dengan tombak agar tak bisa mundur. Lalu Usaid berkata, "Aku akan bertempur sampai mati." Seruan itu membangkitkan fanatisme Aus. Mereka bangkit dan dengan satu serangan besar, barisan Khazraj hancur berantakan. Pemimpin Khazraj terbunuh dan ia dibawa oleh 4 orang, terbungkus kain persis seperti perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Perang berakhir dengan kekalahan Khazraj. Meski pemimpin Aus juga terbunuh, Aus mengejar Khazraj dan hampir saja menumpas mereka sepenuhnya. Namun, salah seorang Aus berkata, bertetangga dengan Khazraj lebih baik daripada bertetangga dengan Rubah. Kalian tahu siapa yang ia maksud dengan Rubah. Perang pun dihentikan. Kaum Yahudi pulang dengan hati penuh murka. Tanpa adu domba, tanpa manipulasi, kekuatan mereka tidak berarti. Dengan berakhirnya perang Bu'ats, Aus dan Khazraj yang telah lelah bertempur menyadari satu hal. Peperangan tidak memberi mereka apapun selain kelemahan. Maka muncullah gagasan mengangkat satu pemimpin untuk seluruh Yastrib. Banyak nama diajukan, namun satu persatu ditolak, hingga tersisa satu nama yang disukai kedua pihak, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia tampak bijak, tidak ikut perang, dan terlihat sebagai pemimpin ideal. Persiapan pun dimulai. Ia membayangkan dirinya menjadi Raja Yastrib. Namun takdir memiliki rencana lain. Di tengah persiapan itu, datanglah perubahan terbesar. Islam mengetuk pintu Yastrib, dan ia disambut dengan hangat. Terjadilah Bai'at Aqobah pertama, lalu kedua, dan kemudian datang hijrah terbesar dalam sejarah, hijrahnya Rasulullah SAW. Dengan kedatangan beliau, fanatisme suku runtuh. Aus dan Khazraj menjadi Ansor, dan tidak ada lagi yang membutuhkan seorang raja. Karena pemimpin sejati telah datang, hancurlah impian kekuasaan Abdullah bin Ubay. Ia hidup di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, berpura-pura beriman, namun menyimpan kebencian mendalam karena ia merasa kerajaan yang ia impikan telah direbut. Sejak hari itulah bermula kedengkian dan kemunafikannya. Sejarah mencatat bukti-bukti itu. Ia menarik 300 orang dari pasukan muslim pada perang Uhud. Ia membela Bani Kainuko, bahkan memaksa agar mereka tidak dihukum. Ia menghasut Bani Nadir untuk memerangi Rasulullah SAW, dan ia menjadi dalang Masjid Dirar pada perang Tabuk. Rasulullah SAW mengetahui semua itu, namun beliau tidak membunuhnya, agar tidak muncul tuduhan Muhammad membunuh pemuka kaumnya setelah masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Ubay meninggal pada tahun 9 Hijriah karena sakit. Meski demikian, Rasulullah SAW tetap menjenguknya, bahkan memberikan baju beliau sendiri untuk kafannya demi menjaga kehormatan anak keturunannya.
Dengan kematiannya, kekuatan kaum munafik melemah. Namun benih mereka tidak pernah benar-benar hilang. Mereka adalah sel tidur, menampilkan dukungan namun menyimpan kebencian. Dan betapa banyak mereka di zaman kita hari ini. Teman-teman, itulah kisah Yaum Bu'ats. Sebuah perang yang menjadi awal dendam kaum munafik. Perang yang dimainkan dengan cerdik, namun pada akhirnya akal sehat mengalahkan fanatisme suku. Meski hati-hati yang sakit tetap ada dulu dan sekarang, dan dalam sejarah selalu ada pelajaran, dan di setiap bulan mulia selalu ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.